Hari ini saya mau kita merenungkan satu tema. Ya. Tema saya ini mungkin agak aneh, tapi dihubungkan dengan situasi kita sekarang, yaitu dengan tema suplemen rohani vs atau melawan virus dosa. Jadi ini memang sekarang kita kan bicara banyak suplemen ini, suplemen itu, kemudian juga masalah virus corona dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan malam hari ini adalah suplemen rohani melawan virus dosa. Ada satu istilah dalam bahasa Latin ya yang mengatakan non posse non peccare ya. Non posse non peccare artinya manusia tidak mungkin tidak berbuat dosa. Manusia itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Mungkin orang alim, orang suci, pendeta, dan kita menganggap banyak sekali orang-orang yang begitu kita lihat alim dan bagus, tapi kita harus jujur mengatakan banyak yang hanya di permukaan saja. Memang kita mau hidup suci, tapi selalu saja atau godaan dosa. Jadi itu adalah virus yang sangat berbahaya. Sehingga ada istilah yang mengatakan stres rohani, ya. Stres rohani. Karena kita mau hidup suci, tapi pada kenyataannya kita tetap selalu jatuh ke dalam dosa. Seperti Rasul Paulus sendiri mengatakan juga dalam Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20 dan juga ayat 24 dikatakannya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Iya, semuanya ya, saudara-saudari yang saya kasihi, ya, para alumni dari Majelis Polonia. Karena itu, ya kita harus sadari betul bahwa kemampuan kita melawan dosa itu sebenarnya sangat lemah, sangat lemah. Lalu ada yang mengatakan begini, oh, jangan bergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi bergantung kepada Allah Tuhan kita. Tapi kita numpang tanya, itu satu slogan. Tapi pada praktisnya, bagaimana caranya bergantung kepada Allah? Perlu kita sadari bahwa keinginan ataupun godaan dosa itu sebenarnya sangat tergantung kepada tiga hal. Ya, kita nanti melihat bagaimana kita bisa bergantung kepada Allah. Kita perlu sadari bahwa keinginan atau godaan dosa sangat tergantung kepada tiga hal. Apa itu tiga hal? Pertama, yaitu masalah kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan. Orang yang lagi diet, dan dia pada waktu itu lagi kenyang, baru kenyang makan, maka ketika orang undang dia makan makanan yang enak sekalipun, dia dengan gampang mengatakan, oh sorry ya, saya lagi diet ini. Ya. Jadi ya dia katakan, wah saya lagi diet, sorry, dia nggak mau makan. Tapi coba kalau dia lagi lapar, wah akan disantapnya dengan mengatakan, ya hari ini makan dulu, besok baru diet. Ya. Jadi ini kebutuhan, ya, keinginan. Maaf ya, saya berapa hari ini ada batuk, tapi saya sudah tes, ternyata itu hanya flu biasa.
Saya khawatir juga, wah ini corona nggak ini. Ya, tapi setelah dites rupanya hanya flu biasa ya. Jadi maklum ya, berapa hari saya ada sedikit flu, jadi agak batu-batu sedikit ya. Nah, jadi saya katakan pertama itu sangat-sangat tergantung yaitu kepada kebutuhan atau keinginan. Jadi ini membawa kita ke dalam dosa. Yang kedua, juga godaan dosa itu sangat tergantung kepada daya tarik atau selera. Ketika disodorkan, misalnya ini saya kasih contoh, ketika disodorkan makanan yang tidak enak atau yang tidak disukai, maka orang diet pun dengan gampang mengatakan, oh enggak, saya lagi diet. Artinya, ya memang makanan itu dia tidak sukai, atau memang makanan itu tidak enak. Saya contohkan kepada mata. Tetapi coba kalau itu sangat menarik, sebagaimana ketika kita lihat ular menggoda Hawa. Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hawa tergoda, jatuh. Karena apa? Ada daya tarik dan ada selera. Yang ketiga, godaan dosa itu sangat tergantung kepada kesempatan dan situasi. Kesempatan dan situasi. Ketika ada kesempatan, orang gampang sekali berbuat dosa. Ya. Misalnya dosa korupsi. Ketika seorang mempunyai kesempatan, dia katakan mumpung ada kesempatan, itu gampang sekali tergoda untuk menggait lebih banyak keuntungan. Atau situasinya juga mendukung. Kalau kita lihat di Singapura misalnya, itu sangat ketat sekali. Orang tidak berani sembarangan buang sampah. Di MRT, orang juga tidak berani sembarangan makan atau minum. Karena apa? Sangat ketat sekali. Kesempatan tidak ada. Kakak saya, kebetulan dia orang Singapura. Dia sudah berada di Singapura, sudah terlalu lama di sana. Lalu ketika datang ke Indonesia, saya bawa dia naik mobil, dia makan-makan, lalu buka kaca mobil, kulitnya dia lempar keluar. Sebelum lempar keluar, enak kali katanya di sini, bisa enak aja buang sampah keluar. Enak pula dibilangnya itu. Kok di Singapura dia nggak berani karena tidak ada kesempatan begitu. Jadi ini adalah kita melihat bahwa ketiga hal ini ya, kebutuhan, keinginan, daya tarik, selera, dan kesempatan dan situasi ini sangat-sangat menentukan menggoda seseorang berbuat dosa atau tidak. Kalau ini semua diubahkan, maka kita dengan mudah mengatasi dosa dan tidak perlu sampai kita katakan stres rohani. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, tentu yang paling utama perlu rendah hati. Senantiasa mengharapkan belas kasihan Allah dalam Yesus. Dan untuk itu kita juga perlu ada beberapa suplemen rohani. Yang malam hari ini saya mau sampaikan, ya, mungkin ada 4 suplemen rohani, ya, supaya semua itu bisa diubah. Apa itu suplemen rohani untuk melawan dosa? Pertama, bagaimanapun kita harus banyak berdoa. Gak bisa tidak. Itu suplemen yang paling utama sekali, yaitu banyak berdoa. Omong kosong, kita tidak berdoa bisa melawan dosa. Ya, banyak berdoa. Buat catatan doa. Selalu kita lebih banyak berdoa, tapi bukan doa yang diulang-ulang. Tapi mungkin kita bisa mencakup banyak doa. Hanya saja, bukan berarti kalau banyak doa, kita pimpin doa harus panjang-panjang. Tadi saya lihat Meli juga pimpin doa hanya singkat saja. Ketika kita pimpin doa bersama, itu tidak perlu panjang-panjang. 2 menit cukup. Tapi ketika kita doa pribadi, kita perlu panjang doanya. Dan bukan hanya itu, kita bukan hanya doa pribadi, tetapi sepanjang kehidupan kita selalu
ada ucapan dari dalam hati kita. Kita selalu dalam sikap doa, dalam arti bahwa kita ada terus komunikasi dengan Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih kalau kita lihat ada hal yang baik, kita kata aduh puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Selalu ada tercetus dalam hati kita sebagai nafas kita. Tapi bukan berarti seperti orang-orang duniawi yang sering berkata, oh my God, bilangnya. Padahal hal yang mungkin yang aneh-aneh, oh my God, bilangnya. Saya sangat-sangat tidak setuju untuk hal yang aneh-aneh dikatakan, oh my God. Kita mengatakan, ya Tuhan, atau bahasa Mandarin kita kata, oh Juah. Memang dalam hal kita begitu bersyukur dan kita memuji Tuhan. Bukan karena ada hal-hal yang aneh, kita katakan, Tuhan. Nah, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Yang kedua, sapaan rohani itu, saya mau katakan, ya saya terserah. Saya harus paparkan, terserah kita setuju atau tidak. Kita harus disiplin baca Alkitab. Usahakan setiap hari kita harus tetap tekun membaca Alkitab. Itu suplemen rohani yang tidak bisa tidak. Ya, kalau kita mau melawan virus dosa, maka kita harus juga setiap harinya setia, disiplin membaca Alkitab. Mungkin kita baca Alkitab macam-macam. Mungkin kita membaca dengan merenungkan. Tapi saya di dalam mungkin sekitar setengah tahun lebih ini, cara saya baca Alkitab sudah saya rubah. Kalau dulu saya baca Alkitab dengan teguh macam itu. Belakang ini saya baca Alkitab, saya di kamar baca, di kamar buku saya tutup pintu. Saya baca Alkitab dengan bersuara. Dan dengan suara yang kuat saya membacanya. Ketika saya membaca begitu, saya merasa itu merasuk di dalam sukma saya. Seakan membawa pengertian yang berbeda kepada saya. Ya terserah kepada Anda bagaimana cara membacanya, saya tidak komentari. Tapi itu cara saya. Jadi harus disiplin baca Alkitab. Baca Alkitab secara teratur. Apakah mulai perjanjian baru dari kitab Matius sampai Wahyu, atau dari perjanjian lama dari mulai Kejadian sampai Malaki. Tapi kita baca sekali tidak cukup, 2 kali tidak cukup, 3 kali tidak cukup, berulang-ulang. Ya, terserah kita bisa baca satu harinya mau 1 pasal, 2 pasal, 15 menit, setengah jam, terserah kepada kita. Tapi harus ada waktu untuk baca Alkitab. Yang ketiga, suplemen rohani, yaitu kita perlu tekun beribadah. Ini juga tidak bisa tidak. Suplemen rohani untuk melawan dosa, kita harus tekun beribadah. Tapi tekun beribadah dalam arti kita beribadah itu harus tepat waktu. Ya, tepat waktu. Jangan ikut ibadah tapi kita ya sekali mungkin karena suatu hal yang luar biasa kita terlambat. Tapi kalau selalu setiap minggunya kita kalau mau ibadah itu terlambat. Kenapa mau naik pesawat kita bisa tepat waktu? Kenapa mau datang beribadah kita terlambat? Itu sangat menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh itu beribadah. Kemudian beribadah itu harus dengan semangat. Bernyanyi yang semangat lah. Jangan bernyanyi kita sepertinya sudah kurang tenaga begitu ya. Atau hanya bisik-bisik ya. Mungkin kalau kita lagi sakit ya apa boleh buat. Tapi kalau kita lagi sehat, bernyanyi puji Tuhan, saya anjurkan dengan sekuat tenaga. Bahkan Daud juga memuji Tuhan dengan sekuatnya. Ya. Kita beribadah dengan tekun itu, bernyanyi harus kuat. Sekarang karena ini adalah secara online, saya juga beribadah ikut sekolah minggu dengan cucu saya. Ada 3 cucu saya. Saya ikut dengan mereka juga acara sekolah minggunya. Saya duduk buka apanya ya dari video juga dari hari Minggu itu pagi jam 9 sama cucu saya beribadah. Lagu-lagu sekolah minggu saya ikut mereka juga nyanyi kuat-kuat. Sehingga mereka juga nyanyi kuat-kuat ya. Walaupun kami hanya bertiga berempat orang. Tapi bernyanyi juga itu perlu ya. Jadi kalau kita bilang tekun beribadah tapi waktu bernyanyi kita nggak bersemangat bernyanyi, ya itu seperti kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Jadi perlu semangat bernyanyi, kemudian konsentrasi dengar khotbah, jangan pikiran melayang-layang, apakah ada message yang masuk, ada WA yang masuk ya.
Kemudian juga dalam beribadah kita perlu ada suatu sikap yang sungguh serius. Itu yang ketiga, ya, suplemen rohani. Suplemen rohani yang keempat, saya katakan, yaitu kita perlu rajin melayani. Rajin melayani ini bisa bermacam-macam. Ya, rajin melayani itu bisa melayani di gereja. Ya, bisa melayani di gereja. Melayani di gereja itu bisa berbagai hal. Bisa di atas mimbar, bisa di bawah mimbar. Bisa kita bantu kutip sampah, bisa kita bantu ngelap, bisa kita bantu menyambut orang dengan senyuman, bermacam-macam. Ya, bahkan bukan hanya melayani di gereja, tapi juga kita harus selalu rajin melayani orang lain. Melayani, ya, orang lain seperti kita juga melayani Tuhan. Jadi ini juga adalah merupakan suatu suplemen rohani. Inilah yang saya katakan, saya hanya paparkan 4 ini, merupakan vitamin atau suplemen rohani yang memberi kekuatan kepada kita untuk melawan virus dosa. Dan vitamin atau suplemen rohani inilah yang membuat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan dan menjauhkan kita dari yang jahat, seperti yang selalu kita bawakan dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 13 itu. Apa kita katakan dalam doa Bapa kami? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita meminta Tuhan jangan membawa kita ke dalam pencobaan, bukan supaya kita kuat mengatasi pencobaan. Kita jangan belagak, ya, supaya kita terhindar dari pencobaan dan dari dosa itu, ya. Jadi ini doa kita, ya. Dan dengan itu berarti bahwa apa yang menjadi tadi kita katakan, ya, menjadi pengaruh dosa kepada kita, yaitu apakah kebutuhan kita, keinginan kita, itu Tuhan bisa ubahkan. Itu Tuhan bisa ubahkan. Daya tarik daripada dosa itu Tuhan bisa ubahkan. Sehingga nggak menarik bagi kita. Kesempatan situasi kita Tuhan bisa ubahkan. Sehingga kita dijauhkan kesempatan dan situasi untuk berbuat dosa. Tapi suplemen rohani itu harus betul-betul kita melakukannya. Kita betul-betul menambahkan dalam hidup kita. Sehingga kebutuhan, keinginan, daya tarik selera, kesempatan dan situasi itu semua diubahkan. Ya, misalnya saya katakan peminum diubahkan seleranya, bahkan pecandu narkoba sekalipun bisa diubah daya dan situasi itu Tuhan bisa ubahkan. Tapi yang penting memang suplemen rohani itu harus kita tetap isi di dalam hidup kita, sehingga kita dari non pose non pecare bisa menjadi pose non pecare. Artinya yang tidak mungkin tidak berbuat dosa, kita dimungkinkan untuk menang terhadap dosa. Tapi bukan dengan stres rohani. Kita bebas, kita mau buat apa saja bebas. Tapi Tuhan memimpin kita dengan kerendah hati, Tuhan membimbing kita dengan suplemen rohani. Tuhan menghindarkan kita, mengubah segala-galanya, sehingga kita bisa mengatasi dosa. Nah, inilah mungkin yang saya sampaikan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita berdoa lah, ya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan boleh menghidupinya, dan di dalam kehidupan ini berkat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.